Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua mengikis energi negatif, terutama untuk maskulin, orang yang kita dealkan. Difikirkan orangnya ini bacaan general reading, bukan personal reading, dan ini bukan untuk bertanya ya. Jadi ikuti aja energinya. Yang sudah paham dengan channel aku, pastinya kalian sudah tinggal mengikuti aja ya. Aduh, abunya, ya. Udah aja deh. Oke, bismillah. Insya Allah ini bisa ngebantu mengikis energi negatif ya, ngebuang hal-hal buruk. Insya Allah ini hanya sebagai payung saja, jangan dijadikan Tuhan ya, dan sebagai jembatan saja. Maaf ya guys, abunya tuyun. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya biar channel aku makin berkembang dan akunya semangat untuk membaca energinya kalian ya, terutama dalam perjalanan healing, penyembuhan dari trauma dan juga serangan-serangan gaib. Insya Allah ini bisa ngebantu mengikis ya. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini tidak ada personal reading ya, didengarkan ya, tidak ada. Ini bacaan general reading. Nanti rekamannya ada di channel aku satunya, di platform satunya ya. Hasil dari readingan ini, rekornya akan aku upload di sana. Oke, jadi kalian bisa mengulang lagi ya, bisa mengulang lagi. Kita lihat situasinya maskulin. Aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan gift ya, dan tap-tap layar, terutama untuk gift. Terima kasih banyak. Insya Allah hasil giftnya aku beli makan kucing ya, pakan kucing rescue, karena aku juga nge-rescue kucing di sini ya. Insya Allah itu menjadi sedekah yang barokah dan bisa menjadi jembatan kalian di akhirat nanti. Bukan di akhirat aja ya, di dunia juga aku berdoa biar langsung dibalas kebaikan kalian setelah donasi melalui aku dengan giftnya kalian. Oke, kita lihat ya situasinya maskulin. Ini general reading ya, jadi bukan personal. Ini bisa siapa aja. Kalian tarik energinya orang yang kalian pikirkan ya. Insya Allah ini bisa 90% menjadi nyata seperti biasanya. Yuk dibantu, diberikan mawarnya ya, agar channel akunya makin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ace of Swords. Three of Cups in the reverse. Okay. King of Cups. Wow, kamu bisa berdealing dengan air sign, Libra, Aquarius, and Gemini. Situasi maskulin.
Three of Wands. Ada suatu rahasia yang akan terbongkar ya, perjalanannya si maskulin ini, tentang perselingkuhannya dia, terutama yang long distance ya, yang jarak jauh nih. Ada suatu kejelasan yang akan terungkap ya, kebohongannya yang selama ini dia pendam. Ace of Swords, Three of Cups, the King of Cups, the Three of Wands, and the Knight of Pentacles, the Knight of Cups, Six of Wands, the bottom of the deck. Situasi maskulin. To the fortune. Bentar guys. Sorry guys, kucing aku. Oke. Ada Three of Wands, the Knight of Pentacles, the Knight of Cups, and the Wheel of Fortune, Queen of Cups, Seven of Cups, the Fool, and the Eight of Swords. Maskulin ini loh, depression loh, stres sebenarnya, karena rencananya itu berantakan semua ya, terutama hasil dari perselingkuhannya gak membuat dia bahagia, terikat dengan dengan ikatan gaib ya. Dia nekat ini pengen lepas sebenarnya, tapi nggak tahu caranya gimana. Ada energi maskulin ingin ngasih kejujuran sama kamu, sama feminim ya, mau jujur nih nantinya nih, aku ngelihat mau jujur tapi tersiksa. Gimana caranya bisa lepas dari ikatan gaib ini, sedangkan dia kan orangnya nggak percayaan tentang spiritual ya, kurang percaya gitu ya. Dia sih lebih percayanya itu tentang fisik, kalau tentang hal-hal gaib kayak kurang, nggak deh, nggak mungkin gitu kan. Kita harusnya kerja gitu. Dan aku ngelihatnya dia pengen banget komunikasi sama kamu nih ya, pengen ngasih tahu gitu loh, kalau dia tuh butuh bantuan kamu untuk bisa lepas dari cengkraman triparti ini.
Karena dia ngelihat kamu karakter orang yang memang menggunakan spiritual ya. Jadi menggunakan doa. Lebih prakteknya ke doa, bukan ke fisik tindakan. Aku ngelihatnya. Oke, akan ada suatu kejelasan dari perselingkuhannya si maskulin ini. Terutama yang long distance, dia pengen datang ke kamu. Ya, tapi memang butuh waktu, butuh kerja keras untuk memperbaiki terutama journey hidupnya dia yang mengalami kegagalan karena ada triparty. Tujuan hidupnya dia pun di sini banyak sekali mengalami ketidakbahagiaan sebenarnya, tapi dia pendam ya. Ada keinginan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Semua hanya menunggu waktu nih dari ya Tuhan pemilik alam ya, semesta. Jadi dia nungguin waktu yang terbaik bisa balik dulu ke kamu. Karena dia masih terikat ya, diikat oleh ya ikatan gaib dari tripartinya. Kita lihat lagi ya. Situasinya maskulin. Ini general sayang, dibaca captionnya ya. General ini. Jadi kamu bisa memikirkan orang yang kamu dealkan. Soalnya aku udah lama nggak pakai akun ini kan, TikTok aku. Jadi banyak yang belum paham banget orang tentang readingan twin flames ataupun soulmate ataupun twin flame, soulmate and karmic. Jadi belum paham banget. Kalau di channel aku yang satunya ini memang sudah lama aku ngebaca kayak gini dari tahun 2019. Udah lama. Ya, makanya aku coba di TikTok. Memang readingan aku agak berbeda ya dibanding yang lainnya ya, yaitu membuka readingan personal. Kalau aku beda, di sini aku general umum. Jadi bisa siapa saja, energi bisa terbolak-terbalik, dan ini ngebantu orang untuk mengikis energi negatif, terutama dari serangan-serangan gaib ya. Dipikirkan saja orang yang kamu dealkan. Alhamdulillah sih sudah banyak yang kebukti ya di channel aku yang satunya. 90% ada yang cepat, ada yang lama. Kalian bisa cek komen-komennya mereka. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya biar aku semangat ngebantu warga TikTok yang butuh untuk sembuh dari rasa trauma. Four of Pentacles. Oke. Energinya lumayan kenceng juga karena ya maskulin harus perbaiki diri, mau tidak mau, suka enggak suka ya, harus perbaiki diri. Maskulin kamu tuh orangnya egonya tinggi ya, keras banget ini. Jadi kamu ingin sembuh sebenarnya, tapi stuck dengan sifat arogan kamu, sifatnya sombongnya kamu, sehingga apapun yang kamu kerjakan tuh kayaknya ya semau kamu aja.
Kamu sebenarnya ada rasa ketakutan tentang kestabilan hidup kamu sih. Kamu bertaruh ini. Depression juga, stres, mikirin ya tentang drama, permainan. Bahkan kamu juga sebenarnya takut ya tentang ilmu hitam, pelet atau guna-guna. Sebenarnya kamu takut dan kamu bertaruh. Di sini aku ngelihat energinya aja ya dari kartunya. Kamu itu merasa bersalah karena sudah mempermainkan feminim, yang sudah banyak berjuang untuk mempertahankan hubungan ini sama kamu, tapi kamu permainkan. Padahal feminim ini sudah menekuni banyak doa loh buat kesuksesannya kamu loh. Dia mengalah loh. Ya, banyak berkorban dan menghadapi segala ujiannya. Ya, di sini. Kamunya malah mempermainkan dia ya. Mempermainkan ketulusannya feminim yang sudah berjuang ya, berdoa buat kesuksesan kamu ya, dan nekat malah doanya itu ya kayak banyakin tirakat, kayak puasa, zikir, sedekah atas nama kamu gitu ya. Dia nekat ini, gak mikirin diri sendiri gitu ya, tapi kamu permainkan dia karena kamu merasa ya bisa menggenggam semuanya yang kamu inginkan. Kamu merasa ya gue berhak lah, kan gue yang ngasih kestabilan hidup, jadi ya gue berhak mengatur siapapun. Ya, ini yang ada di pikirannya kamu. Ya, merasa berkuasa. Padahal kamu sudah tahu ini. Kamu terperangkap dengan keegoan kamu sehingga setiap malam kamu tuh sebenarnya tersiksa ya atas ya manipulasinya kamu sendiri terhadap feminim. Oke, di sini ada the Strange, the Justice, Eight of Pentacles, the Knight of Wands, the Sun, dan ada Ten of Cups and the Five of Swords. Bentar ya. The Five of Swords. Oke. Ya kayaknya maskulin tuh sudah ada tujuannya mau menyembuhkan diri ya, energinya, karena ada satu karma dalam hidup dia tentang perselingkuhan lagi terjadi, dan ini membuat maskulin berpikir ya harus memperbaiki. Ini bisa makan waktu ya, dan semuanya harus menekun nih. Jadi ibarat tuh komitmen dalam perbaikan, istiqomah lah ya kalau dalam Islamnya tuh. Aku ngeliatnya di sini memang maskulin akan ada traveling, ingin banget nih ya mengadakan traveling lagi, kayaknya ketemu kamu deh, tapi ujungnya sia-sia deh. Kenapa? Karena alam semesta, Tuhan pemilik alam belum merestui ya maskulin untuk datang ke feminim, belum merestui. Jadi maskulin harus memperbaiki diri nih. Bisa 8 bulan dan 8 tahun prosesnya ya, nggak bisa cepet ya maskulin ya. Dalam perbaikan diri itu nggak bisa cepet, dan itu seumur hidup sih. Kamu harus nekat belajar dari masa lalu sebenarnya, harus nekat keluar dari zona aman dan perbaiki lagi nih kebahagiaan kamu dengan hal-hal positif ya. Dan ya kalaupun kamu mau kembali kepada pasanganmu silahkan, tapi memang ya kamu harus melepaskan ego kamu
dan harus menerima tentang kehilangan, ya kayak jodoh, takdir gitu ya. Harus nerima. Kalau memang sudah waktunya untuk hilang dulu, ya hilang dulu gitu. Yang ada hidup kamu stuck nanti tuh. Stuck dalam ketakutan, stuck dalam depression, semuanya stuck. Ya. Karirnya juga menjadi stuck kalau tidak nerima kenyataan ya. Oke. Ingin berkata jujur pada waktunya nanti, tapi sia-sia ya. Aku ngelihatnya. Kenapa? Sia-sia. Karena feminimnya ada orang lain nih, ada orang baru yang memberikan keseriusan. Ingin rujuk ini maskulin. Dipertemukan sih, ya dipertemukan. Tapi ya tidak ditakdirkan gitu loh. Dipertemukan tapi tidak ditakdirkan untuk bersama lagi gitu. Ya, dipertemukan tapi tidak ditakdirkan untuk bersama lagi. Dan ya kamu harus bisa perbaiki koneksi kamu sendiri ya terhadap Tuhan, terhadap hubungan kamu sendiri dengan orang-orang sekitarnya kamu, terutama selingkuhannya kamu atau tripartinya kamu gitu ya. Walaupun ya ujungnya sia-sia gitu loh, ya harus kamu jalani karena kan itu resikonya kamu ya. Berani mengambil tindakan ya berani mengambil resiko. Mengambil keputusan ya harus berani dengan resikonya. Pokoknya hidup itu penuh dengan resiko guys. Kalau nggak berani resiko ya nggak usah berhubungan dengan seseorang, just be single aja. Ya, ini saran aku. Kalau nggak berani untuk resiko menjalani kehidupan di sebuah hubungan, so be single. Single aja banyak resikonya, apalagi berhubungan, ya kan? Oke, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibantu tap-tap layarnya biar aku semangat untuk ngikis energi negatif, mengikis rasa traumanya kalian. Aku tarik energinya melalui tarot aku. Kita lihat lagi dengan Three of Cups in reverse. Ya, maskulin mengalami ketidakbahagiaan ya dari hasil selingkuhannya. Anda yang mau bercerai juga, ujungnya nanti Page of Wands, the Knight of Pentacles, the Knight of Cups. Oke. Kenapa ketahuan? Karena aku ngelihatnya di sini dari kartunya, energinya. Ya, maskulin ingin memperbaiki lagi janjinya dia ke kamu dan ingin memperbaiki ya tentang komitmennya sama kamu. Ya, dia memperbaiki hal itu dan itu memang gak mudah ya karena kamunya juga sudah
banyak berubah dalam perjalanan healing. Dan aku ngelihat memang ya maskulin harus bisa menerima keadaan, harus bisa perbaiki lagi intuisinya. Sulit untuk melepaskan kamu, dia ngebayangin kamu. Wow, dia ngebayangin kamu lah guys. Ya ngebayangin bisa komitmen lagi sama kamu gitu. Dia ngebayangin hal itu. Tapi memang di sininya kamunya sulit menerima ya, berat menerima dia kembali karena terlalu banyak drama, terlalu banyak kebohongan. Ini yang kamu rasakan, dan kamu juga sedang memperbaiki diri ya. Aku ngelihatnya sedang memperbaiki diri, yang mana ya kamu ingin meraih cita-cita kamu walaupun harus membawa beban yang berat. Aku ngelihatnya, makanya dia pengen balik lagi ke kamu karena dia nggak mau ngelihat kamu bahagia dengan hasil healing kamu. Kita lihat lagi dengan The Knight of Pentacles, apa yang mau diperbaiki? Ten of Pentacles, apa yang dia mau perbaiki ya? The Knight of Pentacles ini dia pengen stabil lagi guys, tapi dia tetap dengan sifat narsisnya. Hati-hati, karena ketika dia sukses lagi dengan kamu nih, dia akan berulah lagi ya, mencari keberuntungan orang lain lagi. Ini yang membuat ya kalian jadinya males ya berhubungan dengan dia lagi, karena dengan karakter yang sama, sembuhnya cuma sesaat ya. Kecewa, menyesal dengan orang baru karena tidak stabil hidupnya, beda dengan kamu, dan dia juga kecewa dijadikan ya orang kedua, ketiga. Makanya dia pengen kembali lagi sama kamu karena ya salah satunya kamu sudah ada yang disukai orang, jadi dia merasa kalah saing dan tidak mau dikalahkan. Kita lihat lagi the Wheel, the Fortune-nya. Bentar ya. The Wheel, the Fortune. Nanti rekamannya ada di channel aku ini ya, satunya lagi. Kalian bisa nonton rekamannya nanti. Ya, The Wheel, the Fortune, they want to come back with you. Ya, maskulin mantau kamu nih. Mantau kamu. Pengen banget kembali sama kamu. Karena dia bermimpi
bisa rujuk lagi sama kamu, bisa meraih kebahagiaan lagi. Di sini dia setiap malam berdoa loh untuk bisa ketemu kamu lagi. Berharap ada keadilan diberikan oleh Tuhan untuk dia kembali lagi ke kamu. Dan aku ngelihatnya di sini feminim sudah mulai bisa memperbaiki karakter dan lebih lebih menutup diri ya. Kalau aku lihat lebih menutup diri, dan feminim mencoba untuk obsesi dalam hal perbaikan spiritual ya. Jadi memang udah gak mau main-main lagi ya si feminim ini tentang hal spiritual. Bener-bener ingin serius ya. Ini yang aku lihat. Makanya maskulin menghayal bisa kembali lagi sama kamu, karena dia ngelihat kamu tuh ya fokus sama diri sendiri untuk mencapai keinginan kamu melalui doa-doa kamu yang kamu panjatkan, yang kamu kerjakan. Dan dia membutuhkan energinya kamu. Dia butuh energi kamu. Dan aku ngelihatnya memang dia sama orang ketiganya ini ya, perselingkuhannya ini yang gak sesuai harapan dia. Makanya suatu hari nanti dia mau memperbaiki intuisinya dia, karena dia belajar dari koneksi yang kalian jalani. Kita lihat dengan strange-nya ya. Wow, koneksinya kalian ini sebenarnya kuat banget loh. Dia ngerasain Six of Pentacles. Strange-nya 2, The Lovers. Dia ngerasa kuat banget sama kamu ya. Tujuannya dia merasa sama sekarang, dan dia kangen banget sama kamu, ingin rasanya union lagi. Tapi memang semuanya gak bisa mudah ya, gak mudah lah untuk kembali ke kamu juga. Salah satunya kamunya sudah focusing pada diri kamu sendiri, terutama tentang perjalanan spiritual kamu untuk meraih kesuksesan dalam hal materi, rezeki ya. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi dengan The Justice-nya, Five of Wands, The Hierophant. Kan? Dia pengen balik lagi sama kamu ini. Konflik batin. Ya, maskulin ini konflik batin. Dia mengenang-kenangan di masa lalu. Dan dia tahu banget ini kalau kehidupannya dia ke depannya dengan orang ketiga ini gak akan bahagia.
Walaupun terlihat bahagia depan mata, tapi batin enggak. Batinnya tidak ya. Dan aku ngelihat memang dia coba untuk mencari jalan, memperbaiki intuisinya dia, memperbaiki image-nya dia juga. Aku ngelihatnya karena dia pengen balik lagi ke kamu. Itu tujuannya dia. Ada yang sudah rujuk, ada, tapi sia-sia ya nantinya ya. Kenapa? Ya karena sifat childishnya dia ini berulah lagi. Ya. Sifat childishnya berulah lagi ya. Ya mencari kesenangan lagi di luar sana. Kita lihat dengan the Knight of Wands-nya. The Knight of Wands. Wow, dia ngebandingin kamu dengan orang ketiga. Ya, dia bandingin kamu dengan orang ketiga, terutama tentang hal spiritual. Ya, jadi kayak dia ngomong ke karmik, kok beda sih energinya kamu dengan si feminim, tentang ketenangan spiritualnya itu dibandingkan oleh si maskulin ya. Dan dia juga bilang dengan secara lantang nih nanti nih si maskulin ke karmik ya, kalau feminim sekarang lebih misterius, lebih fokus pada hal-hal spiritual dan belajar untuk single dalam menjalani kehidupan awakening spiritual. Ini yang membuat si maskulin ya merasa tertarik energinya ke kamu sebenarnya. Cuman tertahan ya. Kenapa? Karena harus bayar karmanya dia. Dia harus bayar karmanya dia dulu tentang perselingkuhan. Ya, kita lihat tentang Five of Swords-nya. Ace of Wands, Three of Cups, and the Nine of Wands. Sia-sia kan? Kenapa? Tadi aku udah bilang ada niatan yang gak baik di dianya. Jadi kalau udah balik sama kamu, dia udah stabil lagi, hoki lagi, ya keberuntungannya dia miliki lagi. Ini ada niat gak baik di sini, dia ada rencana mau selingkuh lagi guys. Makanya sia-sia, karenanya kamunya udah bisa ngebaca gitu loh. Udah paham karakternya dia. Ya. Dan di sini dia harus bisa belajar menahan hawa nafsu sebenarnya. Kalau dia mau sukses dalam karir juga, entah itu hubungan pasangan ataupun pekerjaan, ya kalau bisa dia harus menahan hawa nafsu. Ya, terutama seks bebas. Aku ngelihatnya di sini. Dan ya dia harus belajar menerima tentang kekalahan sih intinya juga ya.
harus belajar tentang menerima kekalahan dalam sebuah kehidupan. Itu tidaklah harus selalu menang gitu loh. Kita lihat dengan oracle-nya ya. Jadi kehidupannya maskulin ini stuck ya. Karirnya juga stuck. Karena dia tidak mau membenahi diri secara cepat gitu loh. Lambat banget energinya. Mau perbaikin dirinya itu lambat. Jadi ketika orang udah sukses dia baru. Ya, ketika orang udah mulai lupa dia baru inget. Ya, dia baru mau deketin. Kita lihat dengan oracle-nya. Nanti jam 1 kita reading lagi. Dan aku akan juga reading di salah satu channel aku di platform lainnya. Kalau kalian mau gabung untuk penyembuhan diri kalian dari rasa bucin yang tadinya bucin banget dengan seseorang. Di sini tidak ada personal reading ya. Ini general. Oke. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and the faith will bring you romance. Love yourself. Your self-respect makes you more romantically attractive. A deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Could be the one. Yeah, could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Okay. So, maskulin, kamu akan menyadari kalau seseorang yang menjadi soulmate kamu adalah orang yang pernah hidup bersama kamu, tapi kamu mau memakai topeng dengan dia. Di sini maskulin, kamu harus banyak belajar tentang mencintai dirimu sendiri, harus banyak belajar melakukan hal-hal yang positif dan menahan hawa nafsu kamu, terutama tentang seks yang bebas ya. Dan aku ngelihatnya di sini memang maskulin harus bisa menerima kenyataan dengan positif. Segala sesuatunya ya gak bisa dikuasai semuanya gitu ya. Pasti ada satu hal yang kita tidak bisa kuasai gitu. Entah itu pekerjaan ataupun hubungan gitu ya. Banyak kebohongan yang terjadi tuh, gak nyaman ya, insecure. Mas gue merasa gak nyaman ya tentang hal-hal positif. Kenapa? Karena dia merasa bosan kalau melakukan hal-hal positif. Tidak ada tantangan, tidak ada kepuasan bagi dia. Love yourself first. Fairness. Ya, Mas gue merasa nggak nyaman ya tentang ketidakadilan, padahal dia sendiri yang melakukan. Ya mau nggak mau harus menjalani perubahan hidup ya maskulin, walaupun ini membuat kamu nggak nyaman.
Ya, kamu harus menjalani perubahan hidup dari topeng kamu sendiri, belajar mencintai diri kamu sendiri. Karena kamu mempunyai niat yang buruk. Sorry to say, I saying this. Kamu punya niat yang buruk, ya, terhadap ya feminim pastinya. Tadi kita udah lihat ya di kartu tarotnya, kamu ingin kembali ke feminim, tapi kamu ingin melakukan petualangan kamu lagi ketika sudah mendapatkan energi spiritual keberuntungannya si feminim. Ya, aku ngeliatnya dari kartu tarotnya. Joyful activity. Oke, inner conflict. Tadi aku udah bilang konflik batin. Gak nyaman untuk berlaku adil, tapi mau gak mau harus melakukan perubahan. Yang menjadi konflik kamu adalah niatnya kamu, ya, terhadap pasangan kamu maunya seperti apa dalam sebuah hubungan. Kalau kamu hanya memanfaatkan seseorang untuk kepuasan kamu sendiri, terutama mengambil energi keberuntungan orang lain, dan kamu mensia-siakan mereka, ya kamu harus siap dengan resikonya. Hidup itu penuh resiko, maskulin. Tidak ada yang gak ada resiko. Ya, kalau berani mengambil resiko, so kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan selama itu untuk kebaikan. Tapi kalau kitanya niatnya buruk, ya ini akan selalu menjadi konflik batin dalam hidup. Bahkan setelah kematian pun kita gak akan tenang kan. Kalau kita punya niat yang gak baik, terutama penyakit hati ya, hasad gitu ya, hasad hati, ain dengan seseorang, ya ini akan menjadi perubahan yang sangat tidak baik buat kamu. Dan ya maskulin harus bisa memperbaiki niatnya dulu ya terhadap feminim. Apa yang kamu inginkan ke depannya. Jangan sampai kamu menyakiti hati dan perasaannya feminim yang kesekian kalinya. Karena itu akan buruk buat kamu. Ditambah lagi feminim sekarang kan sudah benar-benar fokus ya, tadi kita lihat ya, untuk spiritualnya udah gak main-main. Belajar dewasa juga dalam menerima keadaan. Belajar memaafkan itu yang paling berat sebenarnya, ya, apalagi melupakan masalah yang menyakitkan feminim itu tidaklah mudah. Tapi feminim coba untuk kuat melakukannya. Makanya kamunya punya niatnya apa? Karena feminimnya sudah berbeda ya, udah gak sama seperti dulu, sudah lain, sudah lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang juga dalam menghadapi setiap masalah. Udah gak yang mudah marah, mudah emosional, ya. Jadi kamu harus benar-benar memperbaiki niatnya kamu deh ke feminim, agar tidak mendapatkan karma buruk lagi. Ya semua tuh hasil dari perbuatan kita sendiri sih. Bisa juga dari keluarga, ya karma dari keluarga turun temurun bisa. Karena ada sesuatu yang belum dibayar gitu ya. Jadi kita harus membayar. Ya harus bisa menerima dengan adil gitu loh. Dan prasangka baik aja. Ya. Dan nikmatin kehidupan kamu, maskulin. Dan di sini kamu harus mempunyai pandangan hidup yang lebih memberikan inspirasi baik buat kamu ke depannya.
Dan ya, kamu juga harus melakukan banyak sacred ritual ya, yaitu perbaikan ibadah kamu, perbaikan koneksinya kamu terhadap leluhur juga gitu ya. Karena ini bisa menjadi partnership buat kita kan pastinya, dan bisa membantu kita dalam menghadapi ya energi orang lain gitu, entah baik dan buruknya kita jadinya paham, peka lah gitu ya, dibuka mata batinnya gitu. Oke, maskulin tidak merasakan kenyamanan dalam percintaan, dan maskulin juga nggak nyaman kalau melakukan hal-hal yang positif karena tidak ada tantangan. Di sini dia juga ada rasa takut dalam mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena takut tentang kesendirian, sehingga dia memakai topeng ya dengan siapapun ya, dianggap adalah soulmate, padahal bukan, nggak semuanya soulmate. Dan maskulin di sini takut tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia. Mau nggak mau ya, ini akan menjadi konflik batin sendiri buat maskulin ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa ya, tetap berdoa dan menjadi orang baik, dan selalu berkata jujur walaupun pahit ya. Belajar berkata jujur walaupun itu menyakitkan. Oke. Untuk maskulin tetap semangat dalam menjalani hidup. Nanti rekamannya aku akan taruh di channel aku satunya, jadi kalian bisa mengulangnya lagi. Oke. Thank you so much for anybody. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.